Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul berkajian di tempat penuh berkah ini. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliaulah kita bisa hidup di cahaya terang benderang seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Ivan Patiwangi sebagai moderator. Mungkin kajian tema topik kita kali ini adalah pengaruh revolusi Prancis terhadap pembaruan Islam. Nah, bahwa yang kita ketahui, paham pembaruan Islam ini dianggap sebagai jalan untuk menyusul ketertinggalan kita terhadap dunia kebarat-baratan. Namun, sejak 2 abad berjalan, bukannya Islam ini makin maju, akan tetapi bahkan mengalami kemunduran. Oleh karena itu, untuk membahas permasalahan tersebut, kita telah ada narasumber kita. Beliau ini adalah seorang ustadz dan juga seorang lawyer, Bapak Irawan Santoso Siddiq, sarjana hukum. Untuk membahas tema dan topik kali ini, kita beri kesempatan waktu. Kami persilakan, Pak Irawan. Baik, terima kasih banyak pada Ivan Patiwangi dari Palembang. Terima kasih banyak pada semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah kita berjumpa lagi dalam kajian Pekanan Mahkamah Institut. Kali ini kita akan membahas satu tema yang jarang sekali diulas oleh khalayak. Ini tentang bagaimana pembaharuan Islam ini yang dipengaruhi oleh revolusi Perancis. Jadi bagi kita maka ide atau slogan pembaharuan Islam ini seolah-olah tidaklah asing. Ini sudah sering kita dengar, bahkan selalu didengung-dengungkan sampai hari ini. Jadi Islam itu harus diperbarui. Jadi kemudian saking dia populernya tentang pembaharuan Islam ini, maka muncullah gelar sebagai mujtahid, pembaharu. Semua orang berlomba-lomba ingin dicap dirinya sebagai mujtahid, sebagai pembaharu. Jadi kalau dia bukan ulama yang sebagai mujtahid, maka dianggap bukan ulama yang sahih. Kosakata ini sebenarnya baru muncul sejak abad ke-19 Masehi. Jadi pembaharuan Islam itu sendiri pun baru muncul sejak abad 19 Masehi. Bagaimana ini bisa terjadi? Maka di sini kita akan bahas tentang bagaimana pembaharuan Islam itu sendiri dan bagaimana pengaruhnya, bagaimana pengaruh dari itu yang didapat pasca revolusi Prancis di Paris tahun 1789. Maka kita akan bisa melihat pembahasan kita tentang apa yang dimaksud dengan pembaharuan Islam. Pembaharuan Islam itu dimulai ketika Perancis itu menjajah negeri Mesir. Jadi pasca revolusi Perancis tahun 1789, ya bagi Bapak Ibu yang sudah sering mengikuti kajian Mahkamah Institut, mungkin kisah revolusi Perancis itu sudah tidak asing. Tapi sekilas nanti akan kita bahas ulang bagaimana dan apa yang terjadi pada revolusi Perancis tersebut. Revolusi Perancis ini adalah titik paling penting dalam kita membedah situasi tentang dunia hari ini. Karena dari Perancis lah pasca revolusi, itulah dimulai yang namanya demokrasi. Disitulah mulai yang dikenal yang namanya konstitusi. Disitulah yang mulai namanya republik itu digelontorkan.
Jadi yang namanya senator, demokrasi, konstitusi, dan lain-lain yang hari ini kita terapkan, itu semua dimulai dari pasca revolusi Prancis. Jadi abad sebelum revolusi Prancis itu tidak dikenal. Demokrasi tidak diterapkan, baik di barat dan di timur. Jadi setelah revolusi Prancis lah baru kita mengenal dan menerapkan yang namanya demokrasi. Kemudian soal republik. Jadi pasca edisi revolusi Prancis itulah baru kosakata ini kembali digulirkan masuk ke dalam konstitusi. Konstitusinya Prancis, konstitusinya Amerika, dan lain-lain. Maka dari itu pesan dari Dr. Ian Dallas, ulama besar dari Eropa, beliau mengatakan bahwa umat Islam itu harus bisa mempelajari tentang asal muasal dari demokrasi itu sendiri, sehingga kita akan tahu jalan keluar dari problematika yang dihadapi umat Islam pada hari ini. Titik untuk mempelajari itu adalah dimulainya revolusi Prancis. Maka revolusi Prancis inilah menjadi titik kunci dan titik penting harus kita pahami, sehingga kita akan tahu siapa sebenarnya yang menjadi musuh Islam pada hari ini. Apakah musuh Islam ini adalah sebuah orang atau sebuah sistem? Karena yang sejak dulu dihadapi oleh Sayyidina Rasulullah SAW itu adalah sebuah sistem yang dijalankan oleh orang. Nah, sistem itu yang kita sebut dengan sistem kufur. Nah, bagaimana sistem hari ini kemudian menjadikan belenggu bagi umat Islam? Nah, tentu adalah salah satu faktornya karena munculnya persoalan pembaharuan Islam. Pembaharuan Islam itu berarti Islam diperbarui, Islam diubah. Islam diubah dan Islam itu diganti dengan format baru yang mengikuti format dari modernisme. Format modernisme ini adalah hasil dari revolusi Prancis. Jadi itu pasca Napoleon didapuk menjadi kaisar Prancis, negeri di luar dari Eropa yang pertama kali diduduki oleh Napoleon Bonaparte dan pasukan Prancis itu adalah negeri Mesir. Jadi Mesirlah yang pertama kali dicaplok oleh Prancis sebagai negeri Muslim pertama yang mereka kuasai. Nah, ketika itu Utsmania masih ada. Nah, Mesir ketika itu di bawah kekuasaan orang-orang Mamluk yang tunduk pada Utsmania. Artinya mereka berkiblat pada khalifah di Utsmania, pada sultan di Utsmania. Nah, setelah Mesir dikooptasi oleh Prancis, maka Napoleon itu tidak sekedar menjajah, mengambil tambang, dan lain-lain. Tapi mereka menyebarkan yang namanya akidah, paham. Inilah yang harus kita lihat. Napoleon ketika itu membawa serta 500 orang sipil dan 500 wanita ke Mesir. Perempuan-perempuan Eropa itu dibawa ke Mesir. Perempuan-perempuan Eropa ini tentulah mereka tidak berkerudung karena produk revolusi Prancis adalah freedom. Sebagaimana yang kita tahu, ada 3 slogan yang muncul pasca revolusi Prancis: equality, liberty, dan fraternity. Apa itu equality? Keadilan. Keadilan itu apa maksudnya? Ketika revolusi Prancis, keadilan itu adalah tidak lagi merujuk kepada hukum Tuhan. Itu yang disebut dengan equality. Kemudian liberty. Liberty ini adalah kemerdekaan. Kemerdekaan bagi apa? Siapa dulu yang menjajah Prancis? Sebelum mereka melakukan revolusi, kenapa mereka menyebutnya harus merdeka? Ternyata yang dimaksud dengan liberty pada era revolusi Prancis adalah merdeka dari kekuasaan gereja Roma. Jadi Prancis pra-revolusi, mereka dikooptasi oleh gereja Roma dan raja. Jadi raja dan gereja. Nah, revolusi Prancis adalah proses kudeta terhadap kekuasaan raja dan kekuasaan gereja. Maka mereka menolak yang namanya monarki. Mereka menolak yang namanya kekuasaan berdasarkan hukum Tuhan. Maka yang disebut dengan liberty adalah berarti menolak kekuasaan terhadap hukum Tuhan. Nah, itu yang disebut dengan liberty pada era revolusi Prancis. Kemudian ada lagi satu lagi, fraternity. Fraternity ini artinya persaudaraan. Apa yang dimaksud persaudaraan? Persaudaraan yang dimaksud pada era revolusi Prancis adalah
persaudaraan, sesama pengikut hukum manusia, pengikut filsafat. Nah, jadi produk revolusi Prancis ini dihasilkan dari ajaran filsafat. Filsafat itu sudah masuk di Eropa pada era Renaissance. Jadi sebelum revolusi Prancis, Eropa mengalami dulu kejadian yang namanya Renaissance. Renaissance inilah yang membentuk Eropa untuk melakukan perlawanan terhadap kelompok gereja Roma dan kelompok-kelompok monarki. Nah, maka hasilnya adalah kemerdekaan tadi. Mereka mengatakan freedom. Nah, setelah mereka revolusi Prancis, maka tidak ada lagi hukum Tuhan yang dipatuhi. Tidak lagi kitab suci dijadikan sandaran sebagai punggawa dalam setiap lini hukum. Maka tidak ada lagi namanya kerudung. Tidak ada lagi yang namanya pakaian yang berbasis kepada agama. Maka di Prancis sampai hari ini simbol-simbol agama itu tidak dibolehkan untuk digunakan di depan umum. Maupun tanda salib ataupun simbol-simbol agama yang lain. Itulah saking mereka menolak yang namanya agama sebagai peranata utama dalam kehidupan. Lantas apa yang dijadikan peranata untuk mengatur kehidupannya? Nah, maka Perancis kemudian mengadopsi yang namanya reason law, artinya hukum rasio. Jadi berdasarkan pada rasio manusia saja. Nah, jadi wanita-wanita di sana kemudian mengalami kebebasan, termasuk pria-prianya. Maka kemudian hasil dari revolusi Perancis adalah satu, kebebasan terhadap seksual. Nah, inilah produk pertama yang muncul dengan adanya revolusi Prancis. Maka kebebasan seksual, kebebasan orang berpakaian dengan sekehendak hatinya, artinya nafsu syahwati lah yang muncul di sana. Nah, kemudian itulah yang diekspor Prancis ke negeri Mesir. Maka muncullah seorang penyanyi di Mesir, ketika itu dia bernyanyi di sebuah panggung terbuka dengan pakaian yang tidak berkerudung, tidak berjilbab, dengan pakaian yang terbuka. Nah, itulah yang dipertontonkan kepada rakyat Mesir. Rakyat Mesir tentu kaget. Tapi karena kekuasaan secara militer ketika itu dipegang oleh Napoleon dan pasukan Perancis, maka rakyat Mesir sudah harus menerima paham itu. Nah, itulah yang dibawa oleh Perancis ke negeri Mesir. Kemudian dibawa juga ada 167 orang ahli filsafat dan sains ini masuk ke Mesir. Kemudian Napoleon juga membawa 2 alat percetakan. Jadi yang dibawa adalah sains, teknologi. Nah, alat cetak itu adalah huruf bisa melahirkan huruf Latin, huruf Arab, dan huruf Yunani. Kemudian Napoleon membentuk yang namanya lembaga ilmiah yang disebut dengan Institut de Egypte. Jadi ini lembaga kajian, kajian ilmiah, kajian secara rasional. Nah, inilah yang mulai diperkenalkan oleh Perancis di negeri Mesir. Jadi kalau kita mengenal namanya kajian, lembaga kajian, tentu ini munculnya dari Barat. Nah, lembaga kajian itu hanya membahas soal ilmu pasti. Ilmu pasti ini adalah ilmu filsafat. Kemudian ada ilmu alam, kemudian sastra, ekonomi, politik, dan lain-lainnya. Nah, pada ketika lembaga ini, Institut de Egypte ini muncul dan berdiri di Kairo, maka diundanglah ulama-ulama Mesir untuk berkunjung ke sana. Nah, di dalam Institut de Egypte ini muncullah buku-buku filsafat. Buku-buku filsafat yang sudah diterjemahkan ke bahasa Arab. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah sering mengikuti kajian Mahkamah Institut, insya Allah akan bisa memahami bagaimana alur perjalanan filsafat yang dimulai dari era Mu'tazilah, kemudian menyeberang ke era Renaissance, dan kemudian diekspor kembali pasca Renaissance ke negeri-negeri Muslim. Maka muncullah yang namanya Neo Mu'tazilah. Nah, kemudian Napoleon membangun lagi yang namanya laboratorium kimia di Kairo. Laboratorium kimia inilah yang kemudian memantik orang untuk mengetahui bagaimana saintisme yang waktu itu diekspor dari Eropa ke Mesir. Nah, maka kita lihat tentang muncullah ketika itu ide pembaharuan Islam. Karena apa yang diajarkan oleh Prancis ketika itu, apa yang dibawa oleh Napoleon ketika itu adalah suatu hal yang asing, yang dalam dunia Islam hari itu tidak terlalu menjadi populer. Karena pasca era Mu'tazilah, maka kita
Islam itu tidak terlalu mementingkan hal-hal yang sifatnya saintifisme. Artinya bukan menolak sains, tapi sains itu bukan menjadi hal yang utama. Filsafat itu bukan menjadi hal yang utama. Tapi apa yang diajarkan oleh Prancis di Mesir ketika itu, mereka menjadikan filsafat itu sebagai fondasi utama. Pengajaran yang diekspor dan diajarkan ke orang-orang di Mesir ketika itu. Nah, jadi pertanyaannya selanjutnya adalah apa yang harus diperbarui dalam Islam. Nah, jadi kita sudah harus bisa membayangkan bagaimana ketika Perancis datang ke Mesir, itu adalah suatu yang baru. Mereka membawa satu paham baru yang kemudian itu diperkenalkan secara lambat laun ke orang-orang Mesir ketika itu, yang pada saat itu Islam itu masih berbentuk. Kesultanan masih ada, Utsmaniyah masih ada, di wilayah Nusantara juga masih ada. Abad ke-19 itu, abad ke-18 ini masih muncul kesultanan-kesultanan Islam. Jadi kita belum mengenal yang namanya demokrasi. Kita belum mengenal yang namanya republik. Kita belum tahu apa itu konstitusi. Karena itu semua hal yang diekspor oleh Barat sampai pada hari ini kita jalankan. Nah, jadi dari sinilah kita bisa tahu sanad munculnya demokrasi itu dari mana. Sanad munculnya republik itu dari mana. Dan munculnya konstitusi itu dari mana. Maka kemudian nanti pada setelah 2 abad pembaharuan Islam terjadi, maka muncullah ada istilah demokrasi Islam, konstitusi Islam, dicari-carilah koneksinya dengan Piagam Madinah. Kemudian muncullah yang namanya negara Islam, Islamic State. Itu adalah faktor dari pembaharuan Islam yang itu dimulai pasca revolusi Prancis. Jadi Islam diperbarui adalah Islam yang harus merujuk kepada Barat. Maka di situ rujukan Barat pasca revolusi Prancis, mereka tidak lagi menggunakan hukum Tuhan, tapi menggunakan yang namanya hukum rasio. Kemudian misi utama dari pembaruan Islam, dari modernisme di Barat itu adalah banking system. Jadi yang diperkenalkan oleh orang-orang Barat, selain dengan akidah sekulerismenya, tapi mereka juga membawa misi ekonomi. Dan misi ekonomi itu adalah banking system. Mengapa banking system? Karena kelompok inilah yang berada di balik layar, mereka yang mendanai Napoleon Bonaparte dalam melakukan kudeta ketika pasca revolusi Prancis. Para bankir inilah, para baron, para bankir inilah yang kemudian mendanai Robespierre untuk melakukan kudeta terhadap raja dan gereja di Perancis. Jadi pola banking system inilah yang menjadi sponsor utama agar sistem bisnis mereka ini bisa menganeksasi seluruh dunia. Jadi setelah revolusi Perancis, tidak ada lagi gereja sebagai punggawa, tidak ada lagi raja sebagai penguasa. Nah, kemudian siapa yang berkuasa? Yang berkuasa itu adalah para bankir. Konotasi bankir di sini bukanlah orang yang bekerja di bank, tapi mereka adalah pemilik bank. Jadi para pemilik bank inilah yang membuat peranata sistem yang berlaku di sebuah negara. Maka mereka yang kemudian diuntungkan dengan tidak berlakunya kembali hukum Tuhan. Karena berlaku hukum rasio, hukum alam manusia, maka pola bisnis mereka ini kemudian bisa diterima. Maka kemudian muncullah riba. Riba tidak lagi dilarang. Setelah revolusi Prancis, riba tidak lagi menjadi satu hal yang haram. Karena ada terjadi transformasi mindset dalam memandang bunga yang dulunya haram bagi orang-orang Eropa, tapi kemudian menjadi halal. Dalam segmen yang lain itu sudah kita gambarkan bagaimana transformasi cara melihat bunga sehingga kemudian menjadi halal. Yang dulunya itu adalah interest yang menjadi musuh bersama, tapi sekarang menjadi boleh. Nah, inilah yang kita bisa rasakan pasca pembaruan Islam. Maka dalam melihat bunga pun, umat Islam sekarang ini terbelah. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Tentu yang mengatakan halal itu adalah terpengaruh dari yang namanya pembaharuan Islam. Karena dianggap itu boleh. Tentu untuk melegitimasi
bisnis para bankir tadi. Para bankir ini, mereka lah yang mengkooptasi sebuah negara dengan yang namanya bank sentral. Maka setiap ada negara merdeka, setiap ada negara baru berdiri sejak Perang Dunia Kedua, selalu muncul yang namanya bank sentral. Jadi bank sentral ini selalu berada di balik layar setiap negara. Jadi kisah revolusi Prancis itu kemudian memunculkan yang namanya Bank de France. Bank de France inilah yang mengatur perekonomian Prancis secara umum. Napoleon tidak bisa mengatur perekonomian Prancis, tapi Bank de France inilah yang mengkontrol bagaimana Prancis itu diatur secara perekonomian, karena otoritas untuk mencetak dan mengedarkan uang itu hanya berada pada bank sentral, bukan di tangan eksekutif. Jadi kalau kita mengenal namanya teori trias politika, mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif, otoritas tentang uang itu tidak pernah berada dalam 3 wilayah itu. Eksekutif tidak pernah bisa memiliki otoritas untuk mencetak dan mengedarkan uang. Kemudian yudikatif apalagi tidak mampu untuk memiliki kewenangan terhadap hal demikian. Apalagi legislatif. Legislatif lemah dan tidak berdaya ketika mereka dalam wilayah controlling terhadap peredaran uang. Inilah yang berlangsung di Eropa pada abad modern. Jadi modernisme di Eropa itu hanya melahirkan modern state. Jadi bukan trias politika yang dijalankan, tapi di luar dari trias politika ada namanya bank sentral. Jadi bank sentral inilah kemudian mengontrol dan mengendalikan perekonomian sebuah negara. Jadi kalau dikatakan kekuasaan itu di tangan seorang head of state, maka ini adalah satu titik yang keliru. Karena kekuasaan adalah siapa yang disebut penguasa, kata Hilaire Belloc, seorang sejarawan Inggris, seorang penguasa adalah dia yang mengendalikan harta. Simbolisasi harta kita pada dalam setiap zaman adalah uang. Siapa yang mengendalikan uang, maka dialah yang menjadi penguasa. Nah, hari ini uang itu tidak berada di tangan presiden, tidak berada di tangan kendali seorang perdana menteri. Dari mana cara kita melihatnya? Cara melihatnya adalah kurs uang. Setiap hari kurs uang itu selalu berubah-berubah. Dolar hari ini nilainya 16.000 dibanding rupiah. Mengapa presiden tidak punya kewenangan untuk mengontrol itu? Mengapa seorang perdana menteri tidak memiliki kewenangan untuk mengatur uangnya sendiri? Karena soal uang itu diatur entitas yang berada pada trias politika, di luar dari trias politika. Nah, inilah realitas yang kita hadapi sekarang. Jadi artinya penguasa itu bukan di tangan seorang head of state. Penguasa bukan di tangan seorang perdana menteri, apalagi di tangan seorang raja. Pada era sekarang, kekuasaan itu berada di tangan para bankir. Karena mereka yang mengatur uang satu negara. Mereka yang mengontrol dan mengendalikan nilai uang suatu negara. Berapa nilai rupiah, berapa nilai ringgit, berapa nilai pound sterling, dan berapa nilai US dollar, itu mereka yang ngatur. Jadi Perdana Menteri Inggris tidak bisa sekalipun mengatur itu. Itulah yang disebut dengan banking system dan turunan-turunannya. Kemudian yang diajarkan lagi dari Barat adalah aliran politik. Nah, aliran politik ini adalah satu mazhab cara melihat kekuasaan. Jadi seantero dunia hari ini hanya memiliki dan menjalankan pola politik. Dan itu hanya satu mazhab. Padahal ada mazhab lain yang itu tidak dijalankan. Di Eropa, pra-revolusi Prancis, sebenarnya ada 2 mazhab yang berkembang. Mazhab politik ini yang dijalankan, yang diperkenalkan oleh Machiavelli, Montesquieu, Jean Bodin, sampai Rousseau. Ini yang disebut dengan mazhab politik. Tapi ada lawan mereka ketika itu di Eropa, lawan mereka adalah mazhab monarkomak. Monarkomak inilah yang dicetuskan oleh Duplessis Morny. Kemudian digemborkan juga oleh yang namanya Hotman. Kemudian juga diusung oleh Theodore Beza.
Theodor Beza ini adalah murid dari John Calvin. Nah, tapi mazhab ini, aliran ini tidak berkembang di Eropa. Yang lebih berkembang adalah aliran politik yang diusung oleh Machiavelli, Montesquieu, Thomas Hobbes, sampai kemudian Rousseau. Nah, itulah yang melahirkan yang namanya free will. Manusia merdeka untuk menentukan siapa penguasanya. Padahal eksistensi merdeka itu tidaklah tercapai sepenuhnya. Di balik slogan merdeka itu, yang menentukan siapa yang menjadi pemimpin sebuah negara bukanlah election. Jadi bukanlah election yang menentukan siapa yang berhak menjadi pemimpin. Itu hanya sebagai drama saja election itu. Pemimpin itu ditentukan oleh otoritas para bankir tadi, para oligarki kalau istilah yang hari ini lagi tren. Nah, mereka sebenarnya sudah menyepakati dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Nah, itulah yang juga melanda ke negeri-negeri Muslim yang bisa kita rasakan sampai hari ini. Nah, maka dari situ kita harus tahu siapa yang menjadi lawan kita. Nah, dari sinilah kita harus melihat secara historis mengapa hal ini bisa mindset itu kemudian masuk dan menyeruak ke dalam pemikiran kita, dan itu dimulai yang namanya dari pembaharuan Islam. Nah, jadi target dari pembaharuan Islam itu hanya satu. Mereka ingin merebut negeri-negeri Muslim dari kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Dan dari kekuasaan para sultan-sultan yang ketika itu menegakkan din Islam, menjalankan syariat Islam. Nah, itulah target dari misi pembaharuan Islam. Kemudian proyek pembaharuan Islam ini kita bisa melihat ada dua garis besar yang mereka jalankan. Dari sisi tauhid, maka digeserlah pola pemahaman tauhid yang kemudian dalam melihat tauhid hanya merujuk kepada akliyah semata, merujuk kepada rasionalitas semata. Artinya apa yang bisa diserap secara indrawi. Nah, inilah tauhid yang diajarkan dalam proyek pembaharuan Islam. Jadi hal-hal yang sifatnya nakliyah ini tidak lagi dipentingkan. Jadi ini kita bisa lihat pada era sekarang. Semua yang sifatnya akliyah, yang sifatnya rasional, itulah yang dianggap sebagai apa yang diajarkan dalam Islam. Maka kita bisa melihat muncul suatu segmen dalam melihat Islam itu adalah melihat secara verbal. Mana hadisnya? Mana ayatnya? Jadi kalau tidak ada hadisnya, maka itu tidak bisa dipercaya. Nah, inilah yang disebut dengan metode akliyah semata. Padahal dalam Islam itu ada segmen syariah wal hakikat. Ada syariat dan hakikat. Jadi pemahaman untuk memahami Islam ini dia harus secara nakliyah dan akliyah. Nah, jadi tidak bisa hanya satu segmen saja, segmen secara rasio. Inilah yang kemudian diperkenalkan oleh pembaharuan Islam. Dan itu sudah dikenalkan dalam Revolusi Prancis. Jadi Revolusi Prancis itu mereka mengusung kembali yang namanya reason law. Artinya secara rasio. Rasio itulah dianggap sebagai punggawa. Maka kemudian muncullah kebenaran materialisme. Jadi tauhid itu yang berlangsung adalah tauhid materialisme. Artinya apa yang bisa dilihat secara indrawi itulah yang dianggap sebagai kebenaran. Nah, itu yang juga yang berlangsung pada era Revolusi Prancis tersebut. Nah, kemudian yang paling urgent di sini adalah penolakan terhadap tasawuf. Nah, tasawuf ini secara historis inilah yang menjadi fondasi besar dari kalangan umat pada abad pertengahan, pada era kejayaan Islam. Jadi kita bisa melihat Utsmaniyah, kemudian ada Kesultanan Mughal di anak benua India, kemudian ada Maghribiyah di Afrika Utara, kemudian di Nusantara ini ada Kesultanan Aceh Darussalam, Sultanan Mataram, dan 200 kesultanan itu semua berpondasikan pada tasawuf. Artinya bagaimana pengajaran Islam itu merujuk kepada metode yang bersanad kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Nah, pasca pembaharuan Islam, ini semua dibuang. Ini semua ditolak dengan alasan bid'ah, dengan alasan tidak ada secara verbalisme. Karena hanya merujuk kepada rasionalitas semata. Nah, jadi pembaharuan Islam tentulah kemudian proyek utamanya adalah kemudian memusuhi tasawuf. Karena itu dianggap tidak ada dalam Islam. Alasan tidak adanya dalam Islam karena dasar pemikirannya hanya merujuk kepada rasionalitas belaka. Gitu. Jadi ini yang menjadi problematika besar dalam proyek pembaharuan Islam. Kemudian secara syariat, maka dirubahlah fikih.
dirubahlah fikih dalam Islam. Yang kemudian dulu fikih ini adalah menjadi rujukan utama, kemudian dengan alasan kejumutan, maka muncullah ijtihad baru, membolehkan segala hal yang dulunya dilarang. Salah satu yang produk yang kemudian muncul adalah dibolehkannya uang kertas sebagai alat tukar. Nah, pada era pra pembaruan Islam, uang yang kita pergunakan semuanya masih emas dan perak. Nah, tadi dalam segmen sebelumnya kita sudah bahas salah satu proyek pembaruan Islam itu yang dibawa dari Barat adalah banking system. Produk banking system, maka kita bisa melihat itu adalah uang kertas, fiat money. Nah, fiat money inilah yang menjadi senjata utama para bankir. Nah, bagaimana supaya uang kertas ini bisa diterima oleh kalangan muslim? Maka jalan satu-satunya fikihnya harus dirubah. Fikihnya harus dirubah, maka muncullah yang namanya fikih kontemporer. Sebelum merubah uang kertasnya, yang dulunya emas dan perak itu sebagai alat tukar, maka dirubah dulu definisi bunga yang dianggap sebagai riba. Maka muncullah ustadz-ustadz pembaharu Islam tadi, mereka mulailah menggeser pengertian bunga yang dulu sebesar sejumput rumput kering saja, kata Imam Malik, ketika memungut bunga dalam utang piutang, maka itu dikatakan riba. Pada abad 19, maka definisi riba ini berubah. Definisi riba itu berubah. Nah, setelah definisi riba berubah, artinya hutang dalam skala berapa persen itu dibolehkan, dan lain-lain, bunga dalam berapa persen itu dibolehkan, maka muncullah uang kertas itu dianggap sebagai halal dengan metode fikih kontemporer. Yang kemudian, maka proses penghalalan terhadap yang namanya banking system. Nah, inilah kemudian proyek utama dari pembaruan Islam yang kemudian itu digelontorkan ke negeri-negeri muslim. Nah, jadi puncaknya adalah pembaruan Islam itu menggulingkan Daulah Utsmaniyah. Nah, jadi Daulah Utsmaniyah ini mereka tidak digulingkan secara militer, tapi digulingkan secara pemikiran. Nah, jadi Syekh Abdul Qadir As-Sufi mengatakan Islam itu tidak pernah dikalahkan dengan pedang. Tidak pernah dikalahkan secara militer, tapi Islam dikalahkan melalui pemikiran. Nah, inilah yang berlangsung. Jadi mulailah proses tanzimat di Utsmaniyah. Tanzimat artinya reformasi. Jadi Utsmani melakukan reformasi besar-besaran, mulailah dikenalkan yang namanya uang kertas, pembentukan kantor pos, sistem keuangan yang baru mengikuti pola Barat, pemberlakuan kode sipil dan kode penal. Apa ini kode sipil? Kode sipil ini adalah KUH Perdata yang hari ini kita pergunakan juga. Kemudian kode penal ini adalah KUH pidana. Itu. Kemudian pembubaran pasukan elit Utsmaniyah, Yanis Salis, penghapusan sistem budak, kemudian pemberlakuan kode commerce. Kode commerce ini adalah KUH dagang. Yang hari ini juga kita berlakukan. Dan pendirian bank sentral di Utsmaniyah, sebagaimana tadi kita kisahkan. Maka masuklah pengaruh bankir tadi kepada negeri-negeri muslim, dan mereka mendirikan yang namanya bank sentral. Jadi kalau kita rujuk bagaimana oligarki terbesar di dunia hari ini, oligarki terbesar itu adalah para bankir. Mereka lah pemilik-pemilik bank. Bank ini ada dua jenis. Ada bank distribusi, ada bank sentral. Nah, yang terbesar penguasaan dunia ini adalah pada para bank sentral. Jadi Taipan yang pada hari ini muncul itu masih memiliki bank distribusi. Jadi seperti BCA, Mandiri, BNI, dan lain itu sifatnya hanya bank distribusi. Tapi penentu utama itu adalah bank sentral. Bank sentral inilah yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Jadi tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun, termasuk kepala negara. Kebijakannya adalah kebijakan mutlak. Pertanyaan selanjutnya, siapa sebenarnya pemilik bank sentral? Jadi kalau kita memahami cerita revolusi Prancis sampai kemudian tanzimat di Utsmani, kita akan tahu bahwa pemilik bank sentral ini adalah swasta. Dia bukanlah pemilik negara.
Jadi nanti berdirinya bank sentral di Mesir, namanya Bank de Egypt, maka itu bukanlah dimiliki oleh rakyat Mesir atau pemerintahan Mesir. Kemudian bank sentral di Turki juga disebut dengan Bank de Ottoman, maka itu bukan dimiliki oleh pemerintah Utsmaniyah, melainkan itu dimiliki oleh lembaga swasta. Nah, jadi ini kita bisa melihat kisahnya dimulai dari Revolusi Inggris sampai Revolusi Prancis. Para baron itulah yang membentuk yang namanya bank sentral, dan mereka mengatakan kamilah yang mengatur keuangan di negaramu. Kemudian mereka memberlakukan utang nasional kepada pemerintahnya, kepada Napoleon Bonaparte, ataupun kepada semuanya, dan itu kita bisa melihat pada pasca Revolusi Prancis. Jadi apa-apa yang berlangsung di Prancis pasca revolusi itu semua diberlakukan ke negeri-negeri Muslim. Nah, dari situlah kita bisa melihat bahwa produk dari pembaruan Islam itu muncul yang namanya modernis Islam. Kemudian cara melihat syariat dirubah, maka muncullah yang namanya mazhab. Kemudian muncullah yang namanya konstitusi Islam. Jadi konstitusi, sekali lagi, ini baru muncul pada abad modern, setelah Revolusi Prancis. Jadi setelah Revolusi Prancis, orang-orang Eropa tidak lagi merujuk kepada kitab suci sebagai panduannya. Lantas bagaimana aturan hukum? Maka mereka kemudian membuat yang namanya kontrak sosial, sebagaimana teori dari Rousseau. Maka muncullah konstitusi. Konstitusi inilah sebagai produk yang menggantikan kitab suci. Kalau dulu orang patuh pada kitab suci, setelah Revolusi Prancis, maka reason law melahirkan yang namanya konstitusi. Inilah yang jadi tujuan dan patokan kita dalam berkebangsaan atau berkehidupan. Nah, itulah muncul yang kemudian diperkenalkanlah namanya konstitusi Islam. Nah, jadi apakah kemudian sama antara konstitusi dengan Piagam Madinah? Karena inilah yang seringkali menjadi problematika. Pertanyaannya, konstitusi sebagaimana yang kita pahami adalah produk yang disusun oleh manusia secara bersama-sama yang berlaku bagi seluruh warga negara. Nah, jadi dia sebagai norma dasar, grund norm terhadap lahirnya undang-undang dan turunan-turunannya. Sementara yang disebut dengan Piagam Madinah itu adalah sebuah kontrak. Dia sebuah kontrak. Piagam Madinah bagi kaum muslimin ketika itu tetap hidup berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Tidak meninggalkan Al-Quran. Nah, sementara dalam konstitusi, apa yang berlaku dalam hukum agama, dia harus masuk dulu dalam ayat-ayat atau pasal-pasalnya, supaya dia dianggap berlaku. Jika tidak dianggap berlaku atau muncul dalam ayat-ayat konstitusi, maka itu dianggap tidak ada. Sebagaimana teori Hans Kelsen. Jadi apa yang dikatakan hukum adalah apa yang disebut dengan undang-undang. Tanpa disebut undang-undang, maka itu tidak bisa dikatakan hukum. Itulah teori dalam positive law. Jadi konstitusi adalah sebuah hukum yang dituliskan dan wajib dipatuhi karena berdasarkan pada ayat-ayat yang dituliskan tadi. Nah, jadi ini tidak bisa serta-merta kita samakan dengan Piagam Madinah. Karena Piagam Madinah ada jangka waktu berakhir. Ketika salah satu pihak yang membuat kontrak itu melanggar perjanjian, maka kemudian dia berakhir. Konstitusi dia tidak berakhir. Dia berakhir hanya ketika negara itu bubar. Jadi sifatnya adalah sebuah perjanjian, tidak bisa disamakan derajatnya dengan konstitusi. Jadi kalau disebut bahwa Piagam Madinah itu adalah sebuah konstitusi, maka ini adalah satu hal yang merupakan pengaruh dari ajaran pembaruan Islam tadi. Gitu. Jadi inilah kita bisa melihat bagaimana pengaruh dari pembaruan Islam yang kemudian melahirkan kita harus menerima produk-produk dari Barat. Mulai dari uang kertas, kemudian kode Napoleon yang hari ini kita pergunakan, itulah kode sipil, kode penal, dan kode commerce yang sampai sekarang masih kita ikuti. Kemudian kita memperkenalkan yang namanya Al-Majalah Al-Ahkam. Ini disebut dengan kompilasi hukum Islam. Jadi pasca Napoleon menjadi kaisar di Prancis, hukumnya tidak lagi menggunakan hukum Tuhan. Maka
Mereka mengambil 3 kompilasi hukum yang berasal dari era Romawi. Maka muncullah kode penal, kode sipil, dan kode commerce. Kode penal inilah yang diterjemahkan oleh Hindia Belanda menjadi Burgerlijk Wetboek. Menjadi Wetboek van Strafrecht. Kemudian ada yang namanya kode sipil. Ini yang dibawa oleh Hindia Belanda dari Prancis, diterjemahkan menjadi Burgerlijk Wetboek. Kemudian ada kode commerce. Ini yang diterjemahkan menjadi Wetboek van Koophandel. Yang sekarang masih kita pergunakan sampai hari ini. Nah, 3 kitab itu disebut dengan Kode Napoleon, itu tidak pernah mengatur soal waris, soal perkawinan dalam Islam. Maka setelah Utsmaniyah dikooptasi oleh kelompok pembaharu Islam, urusan soal waris, kemudian urusan soal pernikahan, munakahat, dan lain-lain, ini dibukukan ke dalam satu kitab yang disebut dengan Al-Majalah Al-Ahkam. Nah, inilah fotokopinya, kemudian kita bawa di sini yang disebut dengan kompilasi hukum Islam. Jadi KUHP, KUH dagang, KUH perdata ini tidak pernah mengatur soal waris, soal pernikahan dan lain-lain. Nah, itu diatur dalam kompilasi hukum Islam. Jadi yang namanya Al-Majalah Al-Ahkam ini hanya pelengkap penderita dari Kode Napoleon itu. Nah, itulah menunjukkan adanya eliminasi terhadap syariat, eliminasi terhadap hukum Islam setelah berlangsungnya ide-ide pembaruan Islam. Kemudian apa-apa yang berlangsung di Barat itu kemudian ditiru, diikuti. Muncullah yang namanya bank Islam, pasar saham Islam, asuransi Islam, dan lain-lain. Jadi semuanya hari ini adalah merupakan bentuk dari pengaruh pembaharuan Islam. Pembaharuan Islam tentu terpengaruh dari modernisme di Barat. Nah, jadi malapetaka pembaharuan Islam itu, maka kemudian kita menjadikan dampak hilangnya syariat. Nah, hilangnya syariat berarti karena kita tidak lagi menggunakan mazhab. Kemudian hilangnya kekuasaan Islam. Karena tidak ada lagi kekuasaan Islam berdasarkan kepada kesultanan. Kita merujuk kepada yang namanya demokrasi, republik, atau apapun lah yang dibawa oleh Perancis sampai ke negeri kita hari ini. Kemudian runtuhnya akidah. Akidah terbesar setelah era modern adalah akidah sekulerisme. Karena dengan model modernisme, maka otomatis manusia akan dibawa kepada sekulerisme. Apa itu sekulerisme? Sekulerisme itu menganggap bahwa apa yang berlangsung di alam dunia ini adalah merupakan perbuatan manusia, bukan perbuatan Tuhan. Nah, inilah problematika besarnya. Jadi dianggap bahwa hukum siapa yang buat? Manusia. Politik siapa yang mengatur tentang kekuasaan? Manusia. Ekonomi siapa yang berhak mengatur? Manusia. Karena tidak lagi merujuk pada hukum Tuhan, melainkan hukum yang dibuat oleh manusia. Nah, dari sinilah umat Islam kemudian terjebak, sehingga kita bisa melihat fenomena hadis yang pernah diucapkan oleh Sayyidina Rasulullah SAW, bahwa akan ada satu zaman umat Islam itu masuk ke dalam lubang biawak. Mengikuti siapa? Mengikuti kaum Yahudi dan Nasrani. Siapa lagi? Nah, jadi dari sinilah kita bisa melihat fenomena lubang biawak itu terjadi pada era sekarang. Bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah mengikuti apa yang berlangsung pada era modern. Dan itu disebut dimulai dengan pola pembaharuan Islam. Jadi secara akidah muncul yang namanya Neo-Mu'tazilah dan Neo-Khawarij. Jadi Islam hari ini hanya ada 2 aliran besar yang kemudian menjadi momok pada era abad pertengahan, itu disebut dengan Mu'tazilah. Nah, ini orang-orang yang hanya berpikir secara rasional. Jadi pembaharuan Islam itu kemudian melahirkan paham baru, memasukkan lagi filsafat, sehingga melahirkan yang namanya Neo-Mu'tazilah. Nah, eksponen-eksponennya ini kita bisa melihat siapa-siapa tokoh-tokoh Neo-Mu'tazilah adalah mereka yang menggelontorkan teori-teori tentang ide-ide pembaharuan Islam. Mulai dari Jalaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan lain-lainnya. Mereka lah pembaharu-pembaharu dalam Islam yang seolah-olah hari ini dianggap sebagai pahlawan. Tapi ujungnya setelah 2 abad berjalan, Islam dengan yang sudah diperbaharui,
maka Islam tidak juga menemukan kejayaan. Malah kita berada di bawah kaki tangan kufar. Gitu. Jadi inilah yang menjadi problematika. Kemudian muncul lagi namanya Neo Khawarij. Siapa Neo Khawarij ini? Ini kita bisa melihat dari kelompok yang dulu polanya seperti Khawarij. Semua dianggap salah selain dari kelompoknya. Nah, inilah pada era sekarang. Jadi ada Neo Mu'tazilah dan Neo Khawarij. Nah, jadi Bapak-bapak sekalian, maka kita bisa melihat pengaruh revolusi Prancis ini besar sekali ke negeri-negeri Muslim. Nah, jadi revolusi Prancis ini harus kita pahami secara detail, harus kita bedah secara detail. Bagi yang sudah mengikuti kajian Mahkamah Institut mungkin sudah bisa melihat secara jernih apa yang berlangsung pada era revolusi Prancis tersebut. Jadi secara garis besar itu adalah proses kudeta antara Fox-Rey-Fox-D, orang yang dulu percaya bahwa suara raja adalah suara Tuhan. Artinya raja itu dianggap sebagai wakil Tuhan. Nah, karena raja itu seperti dianggap sebagai seorang sultan atau khalifah pada era Islam. Jadi orang yang mengikut pada kitab suci berhadapan dengan orang yang mengikut kepada pola yang merujuk pada reason law. Jadi inilah menjadi problematika besar pada era revolusi Prancis tersebut. Nah, dari sini nanti kita akan bisa melihat gambaran bahwa Bankir itulah yang mengkudeta gereja Roma. Nah, kemudian banyak sekali hal-hal yang ada muncul pada era revolusi Prancis, itulah yang kemudian kita fotokopi. Kita fotokopi, kemudian kita kooptasi. Dikooptasi ke negeri-negeri Muslim, dan itulah yang diterapkan sampai hari ini di negeri-negeri Muslim maupun di Barat. Maka kita bisa melihat antara negeri Muslim dan negeri Barat hari ini tidak ada perbedaan. Apa yang berlangsung di Barat dan apa yang berlangsung di Arab ini tidak ada perbedaan. Universitas Oxford dan universitas di di Madinah misalnya, maka kurikulumnya sama. Universitas Islam negeri yang ada di Indonesia dengan universitas yang ada di New York, ini semua kurikulumnya sama, pengajarannya sama. Nah, ini menunjukkan bahwa satu dunia hari ini punya sistem yang sama. Nah, artinya satu sistem. Mulai dari politiknya satu sistem, mulai dari pola ekonominya satu sistem, kemudian mulai dari era kekuasaannya satu sistem, sampai akidahnya pun semua merujuk kepada akidah modernitas. Nah, ini disebut dengan oleh bahasa Ahmad Thompson, ini disebut dengan sistem Dajjal. Sistemnya sama, jadi dia mata satu. Ketika mata satu semuanya buta, maka ketika seorang semuanya buta, maka mata satu menjadi raja. Nah, maka dari sini kita harus bisa melihat secara jernih, melihat secara historis apa yang berlangsung pada zaman kita sekarang. Bahwa kita berada di era kegelapan. Pada di era kegelapan artinya kita harus punya mata supaya si mata satu itu tidak menjadi raja. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran buat kita semua untuk memahami bagaimana situasi dan kondisi sekarang supaya kita bisa melihat siapa sebenarnya yang menjadi musuh Islam dan apa yang harus kita lakukan. Sehingga dengan demikian kita bisa mengambil jalan keluar atau mengambil diagnosa. Setelah kita tahu penyakitnya apa, maka jalan keluarnya adalah seperti apa. Nah, ini bisa menjadi gambaran dan pemantik buat kita semua untuk kita bisa mengembalikan kembali din Islam sebagaimana dulu kejayaan yang pernah dilakukan oleh umat terdahulu kita. Demikian saya bisa sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Irawan atas paparan dan materinya. Kiranya pada kesempatan kali ini mungkin kita membuka sesi pertanyaan
Bapak-bapak yang masih belum kurang jelas, silakan bertanya, Pak. Pak Ali Hardi, Pak Marzuki, Pak Iko, Erwin, Pak Rio, Itu Pak Pak Marjuki, Helmi. silakan. Tanya Bang, ini kalau universitas Islam itu kan sekarang berkembang tuh kayak di Al-Azhar Kairo sama di Medina. Nah itu sekarang apakah juga sama seperti Universitas Islam di Oxford atau di New York tuh sama juga atau kiblatnya sesuai dengan Imam Ghazali? Ya, Kira-kira begitu. baik. Nah, ini pertanyaan menarik. Jadi, karena ini berkaitan dengan apa yang berlangsung di Mesir. Jadi, pasca Napoleon menduduki Mesir, jadi kita bisa melihat perkembangan pra-gerakan pembaruan Islam dan pasca munculnya pembaruan Islam. Jadi, Al-Azhar itu dulu adalah sentral keilmuan dalam Islam. Jadi, dulu ada dua wilayah yang sangat dikenal dalam Islam yang melahirkan ulama-ulama besar. Itu pertama adalah Al-Azhar, yang kedua adalah Qarawin di Maroko. Gitu. Jadi apabila orang sudah belajar di Al-Azhar atau di Qarawin, maka itu akan melahirkan sosok yang sangat disegani dalam dunia Islam. Gitu. Tapi Al-Azhar inilah wilayah yang sufi pertama dalam pembaharuan Islam. Pasca Muhammad Abduh, sebagaimana diceritakan oleh Syekh Umar Ibrahim Fadilu, maka Abduh ini adalah eksponen pertama dari tokoh pembaruan Islam yang memasukkan apa yang berlangsung di Barat. Kemudian supaya bisa diterima oleh kaum muslimin. Jadi kalau kita bisa melihat kisah dari Jamaluddin Al-Afghani, gurunya Abduh, mereka sampai harus pergi ke Prancis, mengungsi, keluar. Gitu. Jadi karena dikejar-kejar oleh umat Islam ketika itu yang tidak bisa memahami, tidak terima dengan apa yang diajarkan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ide pembaruan Islam dulunya adalah ditolak. Jadi Abduh sekalipun itu sampai harus mengungsi ke Eropa. Nah, mengapa mereka berlindungnya ke Eropa? Jamaluddin Al-Afghani dulu mengungsinya ke Perancis. Mengapa harus ke sana? Karena di sanalah tempat ini digodok. Nah, di sanalah sentral ini pengajaran ini diekspor gitu loh. Nah, dari situlah kita bisa melihat. Nah, jadi yang saya maksud di sini adalah kurikulum yang diajarkan di universitas antara dunia. Ini semuanya hampir sama formatnya. Kalau kita belajar hukum hari ini, antara hukum misalnya belajar di universitas Islam, maka yang diajarkan di situ adalah kurikulum hukum yang berdasarkan pada positive law. Sama juga dengan apa yang diajarkan di Oxford University. Maka tidak ada perbedaan. Antropologi yang ada diajarkan di sini juga sama dengan antropologi yang diajarkan di Amerika sekalipun. Jadi tidak banyak perbedaan antara negeri Barat dan negeri Arab. Jadi kalau kita belajar, karena yang namanya universitas, ini adalah produk dari pembaharuan itu sendiri. Gitu. Kalau kita belajar, bertanya kepada kakek nenek kita dulu, apakah mereka menggali ilmu itu melalui universitas? Maka ini bukan. Mereka dulu belajar kepada guru, guru kepada guru, guru kepada guru. Nah, itulah pola tradisi dalam Islam. Nah, sekarang kita merasa bahwa ilmu itu hanya ada pada perguruan tinggi, pada universitas. Sementara pola universitas ini semuanya sama. Tidak banyak perbedaan, hanya perbedaan pada 1-2 mata kuliah semata. Itu disebut dengan namanya strata, ada namanya verifikasi gitu, standar. Jadi pola pengajaran hari ini pun serupa. Maka hasilnya
seorang sarjana hukum dari Arab dan seorang sarjana hukum dari Barat, cara berpikir hukumnya tentu sama, gitu loh, tidak ada perbedaan. Apakah kemudian sarjana hukum dari Arab misalnya, kemudian mereka berpikir bahwa hukumnya itu harus hukum Islam? Tentu tidak. Pasti kita akan berpikir tentang reason law, tentang hukum rasio, gitu, tentang konstitusi. Kosakata kita akan sama. Pasti kita akan melihatnya pada konstitusi, pada legal. Maka tidak ada di sana kata-kata tentang mahjab, kata-kata tentang muamalah, kata-kata tentang munakahat. Kalaupun ada, itu adalah hasil yang berupa produk dari fikih kontemporer, gitu. Jadi fikih ini hasil dari pembaruan Islam itu ada dua. Ada fikih klasik. Nah, ini yang sebelum pembaruan Islam, maka kita mengenal yang namanya fikih klasik. Setelah pembaharuan Islam, maka muncul yang namanya fikih kontemporer. Apa itu fikih kontemporer? Fikih yang dipergunakan untuk supaya kita bisa menerima apapun yang datang dari Barat. Nah, makanya disebut dengan fikih kontemporer. Jadi pola zakat dirubah, maka fikih terhadap perbankan muncul, fikih ekonomi. Nah, kalau kita hari ini merujuk kepada fikih yang betul, maka kita tidak harus menggunakan, tidak bisa kita menerima begitu saja tentang pasar saham Islam, tentang bank Islam, atau apapun yang muncul dari Barat. Maka kita harus lihat bagaimana produk-produk itu melahirkan riba. Nah, riba inilah disebut dengan kosakata lain, kapitalisme. Karena dalam apa yang berlangsung pada kapitalisme adalah modal sekecilnya, keuntungan sebesarnya. Jika kita merujuk kepada kitab-kitab muamalah dalam Islam, mulai dari Al-Muwatta yang disusun oleh Imam Malik, maka perdagangan dalam Islam itu bukan berorientasi pada keuntungan yang sebesar-besarnya, melainkan pada pembagian yang sama. Apakah pola sharing profit itu kemudian sama seperti yang diterapkan oleh Bank Syariah pada hari ini? Kita bisa melihat apa perbedaan BCA dengan BCA Syariah. Nyaris di sana tidak ada perbedaan. Kalau enggak, tetap juga dieksekusi. Pola eksekusinya tetap dilelang. Jadi apakah Islam demikian? Islam tentulah bukan demikian. Nah, Islam adalah nampak antara hak dan batil itu tidak pernah sama. Hak dan batil itu adalah suatu hal yang berbeda. Sebagaimana digariskan dalam surat Al-Isra 81. Ketika yang hak hadir, yang batil pasti musnah. Jadi yang disebut dengan syariah dengan apa yang bukan syariah, tentu itu jauh berbeda. Kalau kita menganggap bahwa BCA dengan BCA syariah itu sudah dianggap satu yang hak BCA syariah, maka ini kita punya cara pandang yang berbeda dalam melihat syariah itu sendiri. Jadi itu yang saya maksud bahwa pada era modern hari ini kita menghadapi satu situasi di mana modernisme sudah menyeruak, mempengaruhi cara berpikir kita, sehingga ujungnya apa? Ujungnya kita tidak bisa melihat kejayaan Islam dan tidak bisa merasakan kembali kejayaan Islam. Disinilah kita perlu kembali kepada amal ahlul Madinah, kembali kepada pola Islam sebagaimana dijalankan pada era Sayyidina Rasulullah SAW, pada era sahabat, tabi'in dan tabi'in. Tapi yang saya maksud bukan kita kemudian menjadi penggerak salafi, tapi cara berpikir kita harus bersih dari anasir-anasir modernisme itu sendiri. Bagaimana pola kekuasaan kita harus dijalankan, bagaimana pola perdagangan kita harus berjalan, dan bagaimana hukum harus diterapkan. Tentu kita tidak bisa merujuk pada Kode Napoleon ataupun kepada apa-apa yang dibawa oleh Barat kepada negeri ini. Kita harus kembali kepada tradisi Islam, kepada pola Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana dulu sudah diterapkan oleh umat Islam terdahulu pada era sahabat
sampai era Utsmaniyah, sampai era Kesultanan Mataram, sampai era Kesultanan Aceh Darussalam. Kita bisa melihat itulah ketika Islam dijalankan dengan baik. Nah, sementara kita hari ini menjalankan Islam, mayoritas merujuk kepada apa yang digelontorkan oleh Barat. Nah, jadi musuh kita adalah sebuah sistem. Jalan mengalahkan sebuah sistem adalah hadirkan yang hak, maka kebatilan akan musnah. Jadi bukan kita perangi manusianya pada titik ini, tapi kita harus menghadirkan kembali Islam sebagaimana yang diajarkan dulu, gitu. Sementara ini yang sudah kita tinggalkan. Ya, mudah-mudahan itu bisa memberikan gambaran. Terima kasih banyak. Banyak. Terus, ya, Bang Ali, silakan Bang. jadi Bang, jadi persoalannya kan dia berawal dari kenapa revolusi terjadi terhadap Kristen. Kita melihat kan, kalau saya melihat persoalannya kan Kristen dan Islam kan beda. Kalau Kristen itu kan hanya dogma. Sementara kalau Islam kan dikatakan ta'bud dan ta'kul. Jadi yang drivel dan yang akli ya. Jadi hanya dari pemikiran para revolusioner di Perancis itu, sebenarnya kalau mereka melihat Islam lebih dulu, maka tidak akan seperti begitu begitu menghadapi kaum agama di Roma itu. Ini karena berbeda. Soalnya kita maklum kan, Nabi Isa kan hanya 3,5 tahun menyampaikan risalahnya. Sementara Rasulullah SAW 23 tahun. Jadi mencakup sampai ke soal-soal yang sekecil. Mulai dari tauhid sampai pada aplikasi kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada problem ketika Islam kita belum sempat terbentuk dalam bentuk-bentuk perangkat-perangkat tertentu, lalu kemudian kita terjebak dengan kekhalifahan itu diserang. Ketika Mongol menyerang menghabiskan khalifah yang di Baghdad itu, ya. Kemudian yang kan ini khalifah Utsmaniyah kan muncul kemudian, tidak ada hubungan dari Abbasiyah. Baru di zaman Abbasiyah sudah pecah dengan Fatimiyah di Mesir. Jadi dia hilang kan, sesudah diserang oleh Mongol itu kan habis putus. Muncul kemudian kan Utsmaniyah ini. Nah, pada saat itu berbarengan dengan kita punya, menurut saya keliru strategi kita dalam menguasai Eropa melalui serangan di Spanyol itu, sehingga akhirnya kita punya perpustakaan Islam semua yang ada di Granada dan Cordova ini diambil alih semua oleh Kristen, sehingga kita kehilangan pesan-pesan rasional dari adik-adik kita, dari Al-Jabar, dari Al-Kindi, semua itu hilang kan dari pergaulan Islam, sehingga kita sekarang masuk pada masalah kita sudah didahului oleh Barat. Nah, sehingga tinggal kita, menurut saya, sekarang kita caranya mana? Konfrontasi atau persuasi. Contoh seperti yang sering ini kan mengapa bangkit lebih dulu? Ya kan karena memang mereka mengorganisasi lebih dulu. Pengorganisasiannya yang kita terlambat Islam. Termasuk pemerintahan. Kan Rasulullah hanya mengutamakan isi, bukan bentuk. Sehingga Rasulullah tidak pernah membuat statement bentuk pemerintahan apa Islam. Sehingga khilafah pun jadi masalah di Islam. Contoh, ketika rekrutmen khalifah, kan tidak ada pegangan. Ketika Abu Bakar itu dengan musyawarah langsung oleh rakyat. Ya, itu pun ada yang walk out. Abdullah Al-bin Sabah keluar ketika Umar memaksakan harus kan pecah waktu itu antara Ansor dan Mujahidin.
itu lalu Ansor kan yang ada si Abdullah bin Sabah itu. Akhirnya kan dia walk out ketika Umar memaksakan disepakati Abu Bakar jadi khalifah. Tapi ketika Umar tidak begitu caranya. Ketika Umar itu ditunjuk oleh Abu Bakar. Jadi Umar ditunjuk. Ketika Utsman tidak, Utsman lain lagi. Alul hadi wal hadi atau formatur kalau sekarang dengan 6 orang menunjuk sampai dengan Ali. Artinya belum terbentuk, sudah diambil oleh Barat karena faktor kuasa menguasai waktu itu kan belum ada tata krama gitu. Oleh karena itu menurut saya tinggal kita sekarang menggunakan cara apa? Menggunakan cara konfrontasi dengan Barat atau kita persuasi. Contoh yang tadi disebut-sebut oleh Bang Iwan mengenai bank. Kan saya solusi bank syariah kita sekarang ini cuma namanya bank syariah. Tapi yang namanya bagi hasil itu saya berdialog dengan ini bank syariah. Saya memindahkan duit saya dari bank BCA, bank konvensional ke bank syariah. Saya tanya, kalian punya bagi hasil kayak apa? Nah, kenapa kok bunganya flat juga, sama juga dengan bank syariah, bank konvensional? Bagaimana cara menghitung? Kalau itu pembagian laba, artinya kan ada rugi, ada untung. Tapi kok kenapa bagian kami yang terima sebagai nasabah tetap sama aja, cuma beda dikit dengan yang konvensional? Artinya masih meniru. Nah, jadi mau konfrontasi nggak bisa. Contoh aja misalnya menggunakan apa? Kita menggunakan kalender Masehi atau kalender Hijriah. Ternyata kan tidak mampu. Terakhir kan Saudi Arabia akhirnya 3 tahun lalu Saudi Arabia menyerah. Dia kembali akan menggunakan kalender Masehi dalam segala pembukuan dan segalanya. Nah, ini persoalannya sekarang di situ. Kalau saya, ya, bahwa Islam membuka peluang untuk pembaharuan. Karena memang ajaran Islam tidak merinci sampai ke detail. Yang memberikan sebuah pokok-pokoknya saja. Penjabarannya kepada logika manusia. Nah, kalau Kristen beda, dia dogma. Oleh karena itu dia mudah sekali ditabrak oleh revolusi karena dia memang karena ajarannya tidak sempurna. Kan menurut cerita kan yang lebih banyak memberikan ajaran itu kan Paulus, bukan dari Isa. Isa cuma 3,5 tahun, hanya statement 9 pokok aja. Nah, ini catatan saya yang perlu Adinda kembangkan. Karena sekarang kita terlambat baru mulai. Nah, tinggal sekarang misalnya khalifah, dikembangkan kembali khalifah ketika bangsa umat Islam sudah terbelah dalam state dengan berbagai macam latar belakang. Ada state karena suku, karena bangsa, karena suatu kepentingan. Itulah masalah kita. Ini saya memberi catatan saja untuk karena kita tidak kalau kita bertemu di darat offline, itu lebih enak. Tapi karena ini kita online, jadi saya belum bisa masuk ke lebih tajam. Ini demikian catatan saya, tolong ditanggapi. Baik, terima kasih banyak Abang Da Ali. Ya, jadi saya mengutip apa yang diucapkan oleh Syekh Qadir As-Sufi. Beliau mengatakan, bukan Islam yang harus diperbarui, tapi diri kita lah yang harus kembali kepada Islam. Gitu. Jadi Islam ini sudah memiliki peranata yang komplit. Mulai dari masuk WC sampai urusan sosial yang levelnya dalam tanda kutip kenegaraan. Islam sudah punya peranatanya. Gitu. Sebagai contoh, apa dari faktor pembaharuan Islam tadi? Pembaharuan Islam tadi adalah kita mengganti hukum yang dulunya ada jinayat, kemudian kita ganti menjadi kode penal. Yang dulunya ada munakahat, kemudian ini kita ganti sekarang. Yang dulunya ada muamalah, ini sekarang diganti menjadi hukum perdata atau hukum dagang. Yang dulunya ada soal mahkamah atau peradilan dalam Islam, sekarang kita ganti, kita merujuk kepada apa yang berlangsung di Barat, pola mengadilinya. Nah, jadi pola peradilan Islam adalah pola yang sangat singkat dan lain-lain. Jadi dalam kosakata lain bahwa hari ini kita sudah terlalu banyak meninggalkan Islam.
Gitu. Kita terlalu berkolaborasi dengan apa yang diberikan oleh Barat. Nah, jadi kalau kita dalam konteks ijtihad, ijtihad itu bukan bermakna kita meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Tapi ijtihad itu dalam rangka untuk memperkuat Al-Quran dan Sunnah. Nah, sebagai contoh tadi adalah dalam segmen muamalah. Segmen muamalah inilah yang kita paling banyak diserang. Dan kita paling banyak meninggalkan pola-pola yang diajarkan dalam Islam. Maka kita harus paham dulu apa sebenarnya yang dimaksud dan dulu pola yang dijalankan oleh umat Islam di era dulu, gitu loh. Jadi misalnya tidak ada perbankan dalam Islam. Nah, yang ada bagaimana dalam Islam? Pola dalam Islam dulu tidak mengenal yang namanya perbankan atau lembaga sejenis bank. Nah, pertanyaan kemudian ini yang berlangsung perdebatan panjang di Mesir. Terutama soal uang kertas, gitu loh, produk dari banking system. Nah, kelompok pertama mengatakan uang kertas ini tetaplah riba, haram. Nah, ini yang diusung oleh namanya Syekh Ilish. Ketika itu beliau adalah rektor dari Universitas Al-Azhar. Tapi di era Muhammad Abduh, uang kertas itu kemudian dikatakan boleh. Itu dalam rangka untuk menganeksasi apa yang berlangsung di Barat. Nah, pertanyaan simpelnya, kalau kita bolehkan banking system ini, kita halalkan, pertanyaan kedua, siapa yang diuntungkan di sini? Yang diuntungkan bukan umat Islam. Karena umat Islam bukan memiliki dan memegang peranata perbankan. Karena perbankan hari ini semua di tangan Yahudi. Jadi bagaimana kejayaan Rothschild, kejayaan Rockefeller, itu semua dari pola banking system yang mereka jalankan. Jadi kalau itu kita ikuti, nah itulah seperti sebagaimana fenomena hadis lubang biawak tadi. Kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Nah, jadi maksud saya adalah kita harus kembali kepada Islam. Islam tidak mengenal perbankan, betul. Bagaimana pola transaksinya dulu? Dalam Islam, transaksional itu kita tidak mengenal yang namanya transaksi global. Jadi cara hidup kita harus kita benahi. Bukan kita kemudian pola hidup kita, pola hidup kapitalisme, tapi kita ingin secara transaksional Islamisme. Nah, ini tidak mungkin akan bertemu gitu loh. Nah, jadi sejak dulu Islam ini berlaku adalah lokalistik, bukan nation. Jadi kalau cara pandang kita dalam membenahi Islam kemudian harus secara nation atau supra state lebih dulu, maka itu bukan sebagaimana yang diajarkan oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW membangun sebuah kota, Madinah, itu dari sebuah kota. Peradaban itu dari kota kecil. Jadi sebagaimana kata Ibnu Khaldun, peradaban itu bak organisme. Dia mulai dari kecil, lahir, berkembang, tua, dan mati. Kapitalisme ini pun, sekalipun, itu mereka tidak langsung lahir, langsung besar. VOC membangun kejayaan dia itu dari Batavia, kota kecil. Jadi mereka memulainya semua dari kota kecil. Apa yang berlangsung di Perancis, revolusi Perancis, itu juga mereka tidak langsung menang melawan revolusi. Berhadapan dengan kelompok pengusung gereja Roma. Jadi mereka mulai dari pemikiran dulu, kemudian ada pengikut dan lain-lain. Sampai kemudian muncullah pengikut banyak, terjadilah revolusi, baru kemudian mengambil alih kekuasaan dan mengambil alih perekonomian dan mengambil alih semuanya. Gitu. Jadi hari ini Islam tersapu bersih. Dalam bahasa lain, tidak ada hari ini din Islam hidup secara kafah di muka bumi hari ini. Jadi apapun yang kita lihat di negeri manapun, kita tidak bisa menyaksikan bagaimana din Islam hidup secara kafah. Nah, maka kita harus menuju pada siklus yang ditetapkan, yang pernah dijajarkan oleh Ibnu Khaldun. Peradaban itu harus lahir dari kota kecil, dari kecil dulu. Jadi cara kita membangun Islam ini adalah membangun sebagaimana dulu pola Wali Songo. Jadi Wali Songo dulu berhadapan dengan Imperium Majapahit dan Imperium Pajajaran. Tapi Sunan Bonang tidak langsung melakukan pola konfrontasi ataupun kerjasama. Sunan Bonang adalah polanya mereka mendirikan atau membangun satu wilayah
yang disebut dengan wilayah Tuban misalnya, atau Sunan Ampel di wilayah Ampel. Kemudian disitulah mereka mengajarkan din Islam, kemudian wilayah itu berkembang. Atau misalnya polanya Sunan Giri, dari pola Giri ke Daton, maka itulah kemudian muncullah Islam. Sampai kemudian muncullah yang namanya Kesultanan Demak, gitu. Nah, jadi Kesultanan Demak itulah wujud bagaimana Islam pertama kali menjejak di tanah Jawa. Jadi begitulah Islam dijalankan. Nah, jadi Islam itu bermula dari kecil, kemudian membesar, sampai kemudian kita hari ini berada dalam fase Islam tidak berbentuk. Islam hari ini berada dalam fase yang sangat kritis. Nah, ide-ide pembaharuan Islam ini adalah ide bagaimana kita harus seolah-olah melakukan kerjasama apapun yang berasal dari Barat. Gitu. Sehingga kemudian banyak hal kita tabrak. Banyak hal kita tabrak termasuk sunnah itu sendiri. Gitu. Ya, inilah yang berlangsung ketika pola terhadap segmentasi wilayah muamalah. Sehingga kita hari ini tidak mengenal yang namanya syariah. Kita tidak tahu apakah munakahat ini masih sah atau tidak. Kita tidak mengenal yang namanya muamalah. Kita tidak mengenal yang namanya mahkamah peradilan Islam. Dan kita tidak tahu lagi bagaimana bentuk jinayat. Karena yang kita kenal hari ini adalah bagaimana pidana, bagaimana perdata, dan pola-pola hukum yang diperkenalkan oleh Barat yang merupakan produk revolusi Perancis. Jadi jalan keluar kita adalah kita yang harus kembali kepada Islam. Bukan Islam ini yang harus kita rubah. Karena Islam sudah cukup memberikan petunjuk dan pengajaran untuk kita amalkan. Krisis terbesar kita hari ini adalah bukan krisis pada ibadah, sebagaimana kata Syekh Abdul Qadir As-Sufi. Tapi krisis amal. Krisis amal ini kita tidak menjalankan apa yang diperintahkan dalam Islam. Gitu. Jadi contoh, pola peradilan kita. Apakah peradilan kita hari ini bisa kita tolerir sehingga kita umat Islam bisa menggunakannya? Apakah kemudian dengan ijtihad kita kemudian bisa merujuk kepada model pengadilan ala Belanda hari ini? Sementara di satu sisi pengadilan hari ini sudah tidak memberikan kebenaran material. Pengadilan kita hari ini sudah memberikan kemenangan material gitu. Tanpa materialisme nggak akan menang. Jadi ini menunjukkan bahwa sistem hari ini sudah dalam titik nadir juga. Nah, kalau itu kemudian kita masih menganggap bahwa kita harus kooptasi dan kita harus ambil supaya umat Islam bisa duduk semeja dengan kaum kufar, maka ini adalah jalan buntu. Gitu. Jadi jalan yang terbaik yang harus kita lakukan hari ini adalah kita back to Islam. Kita harus kembali menghadirkan yang hak. Apa yang dulu dilaksanakan dan diamalkan oleh kaum muslimin terdahulu, itu harus kita lakukan. Nah, yang kedua dalam segmen kekuasaan. Nah, kita harus melihat dulu kekuasaan pada era modern hari ini. Tadi Al-Fakir sudah menceritakan bagaimana kekuasaan itu sebenarnya berada dan berpusat di kalangan para bankir. Jadi kekuasaan bukan berada di Istana Negara. Kekuasaan bukan berada di Gedung Putih, Washington. Karena Presiden Amerika sendiri tidak bisa mengatur uangnya sendiri. Nah, jadi kekuasaan yang hari ini kita kenal dalam era modern, ternyata ini mereka memiliki masalah terhadap uangnya. Gitu. Tidak ada satupun presiden di dunia hari ini yang bisa mengendalikan uangnya. Maka kita harus melihat secara jernih apa yang dimaksud dengan kekuasaan. Kekuasaan itu adalah siapa yang mengendalikan harta. Nah, siapa yang mengendalikan harta itulah yang disebut dengan penguasa. Jadi kalau kita hanya diberikan jabatan sebatas distrik, artinya sebagai presiden, sebagai gubernur dan lain-lain, maka kita sebenarnya bukan penguasa. Kita hanya pekerja dari otoritas yang berkuasa dimaksud. Nah, inilah pola yang berlangsung di era modern hari ini. Sebagaimana dulu Napoleon ketika menjadi kaisar di Perancis, dia hanya pekerja untuk para bankir. Ketika kemudian Napoleon sudah tidak berada dalam rule sebagaimana yang ditetapkan oleh para baron yang mengangkat dia, maka kemudian dia dikudeta. Dibuanglah dia ke Pulau Elba ketika dia melakukan perlawanan. Nah, begitu juga dengan apa yang berlangsung pada head of state di zaman hari ini. Siapa-siapa presiden atau perdana menteri yang tidak tunduk kepada para bankir, maka pasti akan dibuang. Maka pasti akan dicampakkan. Nah, maka dari situ kita harus melihat bahwa kekuasaan hari ini bukanlah orientasi kita merebut istana.
atau bagaimana menguasai segmentasi eksekutif ataupun pola merebut segmentasi yudikatif ataupun legislatif. Karena itulah yang didoktrinkan kepada kita sejak era pembaruan Islam berlangsung. Tapi pola yang harus kita hadirkan kembali adalah pola menghadirkan yang hak sebagaimana dulu ketika Wali Songo awal pertama kali menjejak di tanah Jawa. Jadi Wali Songo ketika itu Sunan Ampel tidak kemudian walaupun dia diundang secara resmi oleh Istana Majapahit ke tanah Surabaya, tapi Sunan Ampel tidak duduk memilih menjadi salah satu patih di Majapahit ataupun penasehat dari Raja Majapahit ataupun dia menjadi menteri di istananya Majapahit. Bukan itu yang dijalankan oleh Sunan Bonang. Tapi dia memilih untuk meminta satu wilayah di mana dia bisa berdakwah dan mengembangkan din Islam di sana. Nah, makanya kita kenal yang namanya Ampel Denta. Ataupun kita kenal yang namanya Sunan Giri yang membangun namanya Giri Kedaton. Nah, dari situlah Islam bisa dijalankan. Nah, terkait dengan segmentasi kekuasaan hari ini yang tidak bisa kita lepaskan dari segmen kekayaan, jadi power and wealth, ini tidak mungkin dipisah. Siapa yang berkuasa, dialah yang menguasai wealth, harta. Harta tentu adalah uang. Nah, ketika harta hari ini berada di tangan para bankir, maka seorang raja atau seorang presiden ini maka tidak bisa dikategorikan sebagai penguasa. Maka jalan yang terbaik bagi Islam adalah mengembalikan kembali kekuasaan dan kekayaan itu pada satu wilayah. Dan itu berada dalam penegakan kembali fikih zakat. Nah, inilah yang hari ini kita lepaskan. Jadi, jalan kita kembali adalah kita harus meredusir kembali, mereformasi kembali gerakan kembalinya fikih zakat. Jadi fikih zakat yang dimaksud adalah zakat mal. Karena dengan harta kita kembalikan kepada kekuasaan kaum muslimin, maka disitulah kekuasaan akan kembali kepada kita. Jadi dengan fikih zakat, maka di situ kekuasaan dan kekayaan bersatu kembali. Kenapa? Karena yang menegakkan zakat mal atau yang berhak mengambil zakat mal, ini adalah ulil amri minkum. Ini adalah penguasa Islam. Nah, pertanyaannya, para modernis Islam hari ini mendudukkan bahwa ulil amri minkum itu harus disematkan kepada head of state. Nah, ini di sini problematika besar. Sementara sejak dulu ulil amri minkum ini adalah orang yang berhak, orang yang menjaga din Islam, yang menegakkan syariat. Tapi dengan kita kembali menegakkan fikih zakat, maka kita harus memiliki yang namanya ulil amri minkum. Nah, mindset kita untuk melihat ulil amri minkum ini bukanlah mindset nation atau suprastate. Jadi kalau kita mindsetnya suprastate, maka ini tidak akan pernah bisa terjadi dan tidak bisa diamalkan sebagaimana pengajaran dari Hizbut Tahrir, gitu. Tapi ulil amri minkum itu sebagaimana yang dulu diajarkan oleh Wali Songo ketika mereka masuk ke tanah Jawa. Wali Songo menegakkan Islam, mereka tidak menunggu dulu SK dari Khalifah ataupun SK penempatan pengangkatan Sultan. Jadi Sunan Giri dia menegakkan din Islam itu setelah memiliki banyak pengikut, maka dialah menjadi ulil amri minkumnya. Dia sekaligus wali. Maka kemudian di situ zakat bisa ditegakkan dan din Islam bisa dikembangkan. Nah, kemudian para Wali Songo kemudian mengangkat Sultan Raden Patah sebagai sultan itu dengan ahlul ali wal ad. Jadi memang Islam banyak pola. Yang tidak pernah kita kenal adalah demokrasi ini. Apakah demokrasi yang berkembang pada era pasca revolusi Prancis itu kemudian kita kenal dulunya dalam Islam? Apakah kemudian ketika para sahabat memilih Utsman bin Affan, apakah itu kita sematkan sebagai demokrasi? Kalau dikatakan bahwa itu adalah pola demokrasi, kemudian kita samakan dengan hari ini, maka pertanyaan banyak sekali. Dulu para sahabat memilih pemimpin, semuanya adalah kaum muslimin. Gitu. Maka itulah disebut dengan ulil amri minkum. Pada hari ini, kalau kita katakan bahwa proses election itu adalah sama dengan proses pemilihan sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat para ketika memilih Utsman bin Affan. Kenapa non-muslim ikut memilih? Gitu.
Apakah dulu sahabat juga mengajak orang Yahudi yang kufar juga ikut memilih Utsman bin Affan? Kan itu tidak ada. Jadi pola-pola itu tentu tidak sangat sulit untuk kita kembali cocokkan sehingga kita sematkan sebagai yang dulu juga bisa dilakukan oleh Islam. Nah, jadi hal-hal inilah yang memang perlu kita elaborasi kembali sehingga kemudian kita bisa memahami bahwa Islam ini bukanlah harus dirubah, tapi diri kita lah yang harus kembali kepada Islam sehingga kita bisa menegakkan din Islam ini kembali secara kapah, tentu dengan pola. Boleh apa? Saya interupsi. Ya, Ini kita sekarang sedang menghadapi seperti FIFA. FIFA itu kan dia lari sendiri. Negara-negara tunduk pada FIFA kalau urusan olahraga sepak bola. Nah, jadi lebih kalau saya, ini kan sudah terpola. Negara kita Indonesia aja, jangan dulu bicara dunia. Bicara Indonesia aja, kita sudah terpola dengan Undang-Undang Dasar 45. Lalu pemerintah sudah dibagi provinsi, kabupaten, kota sampai dengan aturannya zakat, pajak, apa semua. Jadi ya kuncinya ya apa? Bagaimana kita bisa menjadi penguasa di Indonesia? Tapi apa anunya yang anehnya coba lihat. Nah, ada partai Islam yang bisa hidup di Indonesia. Yang menguasai Indonesia partai politik ya PDIP, Golkar, yang semua sekuler. Yang partai Islam yang paling anu itu PKS. PKS juga ya cuma 50%. 50 kursi dari 570 kursi. Berapa itu coba? Nah, dari waktu ke waktu sejak 1955 dari pemilu ke pemilu Partai Islam tidak pernah cuma sekitar 55 itu dia 43%. Sesudah itu sampai sekarang tinggal di bawah 30%. Sekarang kurang sampai 20%. Nah, ini problema kita. Ketika kita tidak bisa menebus kekuasaan itu, maka konsep kita dari desa itu yang seperti konsep Adinda sudah akan jalan. Dulu ketika Sunan Bonang terhadap kerajaan Majapahit tidak belum berbentuk kuat. Majapahit belum ada cakupan sehingga ketika berkembang kerajaan Demak sampai hanya Sutoyoyo turun hanya kerajaan Mataram, dia babat, dia serang Majapahit kalah menyingkir sampai kembali. Baru Islam bisa ditegakkan oleh Mataram. Sekarang pola begitu sekarang sulit sekali. Ketika sudah negara modern sekarang ini dengan pasukan-pasukannya TNI dan Polri-nya. Nah, jadi memang kita perlu membuat, kalau saya ya bagaimana konsentrasi membesarkan partai-partai politik Islam itu sehingga dia menguasai kekuatan politik di Indonesia. Baru kita bisa membuat undang-undang yang seperti kita buat dulu, undang-undang haji, undang-undang perkawinan, undang-undang pajak yang isinya zakat. Jadi pajak tapi isinya zakat. Nah, bagaimana kita dengan kekuatan politik kita, semua perundang-undangan Indonesia dimasuki oleh nilai-nilai Islami. Sehingga walaupun undang-undang dasarnya Pancasila dengan ketuhanan yang maha esa, tapi isinya undang-undang sudah undang-undang yang nuansa Islami semua. Ya, oke. Nah, itu ya. Ya. Baik, terima kasih Bang Da. Jadi pertanyaannya begini. Nah, di sini terjadi ada benturan sistem kan gitu. Nah, kalau tadi pertanyaan soal partai politik. Nah, partai politik ini kan hanya salah satu jalan yang dikenal dalam demokrasi untuk proses pencarian kepemimpinan. Nah, inilah konsep awal munculnya partai politik gitu. Tapi kemudian pada hari ini kita bisa melihat apakah itu masih berjalan. Partai politik hari ini bukan lagi ajang kaderisasi untuk membentuk sebuah pemimpin. Tapi partai politik hari ini bekerja untuk siapa? Untuk para bankir, untuk para oligarki, gitu. Jadi kalau itu mau kita lakukan, maka jalan itu kita harus kembali akan tunduk pada kekuasaan para oligarki tadi. Jadi itu tidak akan bisa memberikan jalan keluar, gitu. Maka karena dalam Islam kita sejak dulu tidak pernah mengenal yang namanya partai politik, maupun partai politik Islam atau partai politik apapun. Karena dari sini kita harus melihat cara pandang terhadap kekuasaan itu dengan baik dan jernih. Nah, kekuasaan apa di tangan para istana negara. Sementara hari ini istana negara tidak pernah bisa mengatur uang yang berlaku di negeri ini, gitu loh. Nah, yang kedua, soal tadi jalan kita harus masuk dulu kepada demokrasi.
Nah, inilah jalan yang sudah diajarkan sejak 2 abad belakangan. Nah, ini yang tadi saya maksud, inilah pola hasil dari pembaharuan Islam. Bahwa seolah-olah jalan kita harus masuk dulu kepada sistem, baru kemudian kita merebut sistem. Nah, 2 abad ini sudah dilakukan di negeri Arab dan mana-mana pun, ini tidak pernah berhasil dan tidak pernah bisa mengembalikan kejayaan Islam. Jadi secara historis, secara empiris, kita sudah punya pengalaman dan itu tidak berhasil. Gitu. Nah, kemudian kalau kita bisa melihat lagi mindset cara pandang kita, maka tadi saya katakan bahwa kita yang harus kembali kepada Islam. Bukan Islam yang harus kita rubah. Sebagaimana tadi saya gambarkan, sekarang kalau kita ingin menegakkan zakat, mana yang harus kita rujuk? Fikih zakat atau undang-undang zakat? Karena ini ada perbedaan. Kalau kita merujuk pada undang-undang zakat, maka zakat itu wajib dibayarkan kepada namanya lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Sementara dalam fikih zakat, yang berhak mengambil zakat itu adalah ulil amri minkum. Khudz min amwalihim sadaqatan. Tariklah zakat. Khudz. Zakat itu ditarik. Nah, jadi problematika hari ini adalah umat Islam yang ibadahnya atau yang segmen muamalahnya ini ada uangnya, ada nilai hartanya, ini selalu diambil alih oleh otoritas sekarang. Akan muncullah namanya undang-undang zakat, undang-undang wakaf, undang-undang haji. Ini semua segmen yang ada uangnya. Gitu. Kemudian apakah itu berjalan dan kembali kepada keuntungan kepada umat Islam? Tidak. Nah, sementara kalau urusan sholat, kita tidak memerlukan undang-undang. Urusan syahadat kita tidak memerlukan undang-undang, itu bisa kita jalankan. Urusan puasa tidak perlu undang-undang, itu bisa dijalankan. Mengapa itu bisa dijalankan? Sholat tanpa undang-undang kita bisa berjalan. Puasa tanpa undang-undang kita bisa berjalan. Karena apa? Ada fikih. Fikih itulah yang menjadi rujukannya. Jadi kita tidak memerlukan undang-undang dalam melaksanakan din Islam ini. Gitu. Jadi mindset kita sejak 2 abad belakangan mengatakan bahwa segala sesuatunya harus diatur dulu secara legal formal dalam konstitusi, maka itu baru bisa berjalan. Ini kan sudah menjelang asar. Jadi ini panjang lagi, Mas. Jadi begini, Pak. Kalau saya itu kan kalau soal ibadah mahdoh itu kan tidak bisa diganggu lagi. Yang persoalan sekarang kan persoalan muamalah, yang ibadah gairu mahdoh. Sebab seluruh hidup ini kan ibadah. Mahalakul jinna wal insa illa liya'budun kan. Nah, lalu maka ada satu statement daripada Rasulullah yang mengatakan bahwa al-batil binidam yaglibuhul haq bila nizam. Jadi pengorganisasian yang penting sekarang ini. Selama kita tidak bisa mampu membuat pengorganisasian yang baik, sulit kita menggolkan kita punya cita-cita. Ya, baik. Jadi itu maksud saya. Jadi artinya dari sini konteksnya adalah sebagaimana tadi kita harus keluar dulu dari mindset pemikiran yang selama ini kita adopsi dari Barat gitu. Jadi maka ide pembaruan Islam ini salah satu yang merujuk bagaimana kita harus taklid kepada Barat gitu. Jadi bukan kita kemudian keluar dari kejumutan, tapi kemudian kita menjadi kejumutan baru terhadap apa-apa yang dari Barat itu kemudian kita ambil. Nah, kemudian soal polarisasi gerakan, maka ini yang bisa kita lakukan kembali adalah sebagaimana mengerujuk pada Polybios ataupun pada Ibnu Khaldun. Jadi yang namanya sebuah peradaban itu tidak mungkin lahir dan besar itu langsung besar, tapi kemudian dari gerakan kecil. Jadi jalan kita melakukan gerakan itu bukan dengan cara secara nation. Karena secara nation ini tidak secara sunatullah, tapi sunatullahnya dulu sebagaimana Utsmani lahir dari Osman Ghazi yang memiliki pengikut belum besar. Kemudian Sultan Salahuddin Al-Ayyubi juga dulu bukan langsung membesar kemudian menjadi sultan yang kuat, tapi semuanya mulai dari proses kecil. Islam dulu dimulai dari Madinah. Madinah itu hanya sebesar kecamatan, tidak sebesar yang seperti kita bayangkan pada hari ini. Kapitalisme pun tidak langsung membesar. Jadi jalan kita untuk melawan kapitalisme ini bukan dengan jalan kita merubah seluruh dunia ini. Kita tidak bisa merubah seluruh dunia ini untuk kemudian kita rubah kemudian semuanya menjadi sistem Islam. Tapi mulai dari pola lokal,
Dan jalan untuk menegakkan pola lokal itu adalah kita kembali kepada fikih zakat. Dengan tegaknya zakat, maka kita memerlukan yang namanya ulil amri minkum di skala lokal. Dengan tegaknya zakat, maka kekuasaan dan kekayaan itu kembali kepada umat Islam. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini hanya sebagai pengantar. Insya Allah dalam 1 pekan atau 2 pekan ke depan, Mahkamah Institut ini akan mengadakan bedah buku di hotel sekitaran Blok M. Nanti kita akan informasikan. Nah, di situ insya Allah kita akan bisa menjadi ajang tatap muka secara langsung. Kita bisa berdiskusi lebih panjang. Mohon sekali Bang Ali Hardi bisa hadir, Bangda Darwin Nur nanti dan abangda-abangda yang lain juga bisa hadir. Nanti kita akan bisa berjumpa, berdiskusi untuk bagaimana memikirkan perkembangan Islam ini ke depan agar kita mengalami kejayaan kembali, agar kita memiliki pola gerakan yang kuat untuk bisa merasakan kembali kejayaan Islam. Ya, terima kasih banyak ini atas kehadirannya. Saya akhiri karena kita sudah akan masuk ke wilayah asar. Saya kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Irawan atas materi dan kajiannya. Inilah akhir dari kajian kita ini. Mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semua. Saya pribadi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin apabila ada kekurangan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kita akhiri dengan kajian kita ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya, Pak. Mungkin kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.